الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan memberikan. Yang ingin saya tanyakan, perkenalkan nama saya Abdul Wafa, calon wali santri atas nama Muhammad Alfa. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita ingin memasukkan anak ke pesantren, setelah survei ke beberapa pondok, kita nanya anak dulu karena kan anak yang mau pesantren ya. Ketika kita menawarkan pondok-pondok yang sekitar di Tangerang ini, dia ogah atau nggak mau, tapi ketika diajak ke Al-Azkar, sehubungan dengan hobinya itu ketika dia membaca ada kegiatan renang, kemudian saya tanyakan dengan hobinya itu dia semacam kayak robotik atau ngotak-ngatik mesin listrik. Ketika ditanyakan nanti katanya insya Allah di sini bisa diakomodir. Untuk program renang ya Pak ya. Program renang ini masuk bulanan ya, Selasa ketiga itu di pesantren Al-Azkar ada program kegiatan renang. Jadi kebetulan untuk tempatnya ini hanya melangkah Pak ya. Depan di Serpong Garden itu ada Saiji. Nah, itu sebelum pandemi Pak. Jadi pas pandemi tetap kita musyawarahkan dengan wali santri. Apakah tetap diadakan kegiatan renang 75% bahkan 80% itu nggak usah Ustaz, karena lagi musim seperti ini. Jadi untuk program renang ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Kemudian untuk robotik ya atau robotik. Nah kita itu ada ekskul untuk keterampilan santri ya, dimana kegiatan keterampilan santri SD apa SMP nanti? SMP ya. Jadi untuk keterampilan santri ini hari Sabtu kegiatannya biasanya lebih ke keterampilan ya, wirausaha, kemudian wawancara, terus insya Allah nanti juga ada video shooting ya, mungkin ada Kang Ihsan. Nah kemudian ada kegiatan yang akan memicu keterampilan santri. Ini apa ini berarti keterampilan santri? Nah kemarin jualan, wirausaha, dijualnya kemana? Kan nggak boleh keluar. Berarti dijualnya itu wali santri kalau pas penengokan. Nah, kemudian kalau misalkan bongkar komputer itu juga pernah ya. Jadi kita punya PC nanti dibongkar. Bahkan kita mendatangkan dari kampus UPN Jakarta untuk ke sini. Jadi kalau yang menyampaikan orang lain itu biasanya lebih semangat. Sesuai dengan yang kemarin kita sudah mengadakan raker dengan tema mensinergikan profesionalisme dengan proporsionalisme ya, tahun 2021 2022 atau tahun ajaran itu kita sudah mulai untuk mengapresiasi kemampuan anak-anak di bidang keterampilan ya, diantaranya keterampilan bahasa. Kita membuka klub bahasa ya. Klub bahasa Arab, kemudian ada klub bahasa Inggris, kemudian ada klub seni kaligrafi, ada klub kiroat, ada klub pramuka, ada klub keterampilan qasidah ya, hadrah ya, berada sholawat, disesuaikan dengan bakat-bakat dari anak-anak masing-masing. Jadi semua bakat-bakat yang ada di anak-anak kita apresiasi kalau itu baik. Ya kalau seumpamanya apa tadi?
robotik itu baik, maka kita apresiasi gitu. Tapi kalau itu tidak baik, maka kita sedikit-sedikit untuk menghilangkannya dengan mengganti kepada keterampilan lainnya yang lebih baik. Jadi gitu. Mudah-mudahan aja. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf, wali santri Ananda Ahmad Nawawi Yusuf. Saya apresiasi untuk Ponpes Alaska. Alhamdulillah emang menurut perjalanan saya sih, kalau untuk SD, tingkat SD ya, jadi di Indonesia, di Tangerang sendiri itu emang sulit nyari ya. Saya dapat info dari teman satu pengajian, beliau anaknya sini kelas 3, jadi saya udah survei 2 kali sini ya, survei 2 kali. Jadi yang saya mau tanyakan, karena ini keinginan saya sendiri, karena mungkin Bapak Ibu tahu pergaulan sekarang ini agak sulit, apalagi HP ya. Jadi kita hanya untuk menyuruh ngaji saja tidak cukup. Jadi ini keinginan saya yang saya tanyakan, gimana pihak Alaska, batasannya sampai di mana ya? Andaikan si anak ini benar-benar gak betah terus dipulangkan, itu seperti apa? Karena sebagian mungkin keinginan dari orang tuanya, si anaknya belum connect mungkin. Dan yang kedua yang saya tanyakan, gimana, karena orang tua juga per detik per menit selalu dengan anak, tidur dengan anak, itu ikhlasnya seperti apa gitu, pasti terpikir di ini orang tua ya. Jadi supaya sama-sama kita berjuang, si anak bisa jauh dari orang tua, si orang tua juga bisa. Jadi mohon diinginkan lagi contohnya seperti apa. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang perjalanan waktu untuk pesantren itu nggak cuma 1 hari 2 hari, bahkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun di Alaska sendiri, kalau semuanya dari kelas 1 sampai SMP itu bisa 8 tahun. Nah, 8 tahun ini butuh proses, di mana santri itu ada tahap awal, ada tahap pertengahan, dan ada tahap akhir. Nah, tahap awal itu biasanya santri mulai gak betah. Nah, mungkin untuk semangat awalnya betah 1 hari 2 hari gitu. Kalau udah seminggu, biasanya itu udah mulai nunggu penengokan. Penengokan. Nah, ketika di penengokan itu kepingin beralasan untuk pulang dulu lah, misalnya gitu. Pulang, saya mau pulang sebentar. Di sini nggak boleh, kita diperbolehkan untuk pulang ke rumah, program tahunan ya, untuk liburan. Nah, ketika tahap awal ini kita harus kuat, ya, kita harus kuat. Bahkan Fatis bin Umar dulu, orang tua juga sama. Orang tua kami sama persis menyantrenkan anak di waktu masih kecil. Itu beliau berprinsip kalau sudah masuk jebur, sekalian jebur basah. Artinya apa? Harus selesai tuntas. Itu motivasi pertama. Terus yang kedua, pimpinan pesantren sendiri sudah memberikan motivasi kepada kita semua, tentunya untuk mencapai hasil yang maksimal itu harus ikhtiar ya. Jadi jangan, maaf, kadang anak itu kalau disuruh milih pesantren apa di rumah, ya pasti pilih di rumah. Cuma tahapannya biasanya muter-muter, saya mau pindah dulu lah Pak, jangan di sini. Pesantren ini, nah itu jangan diiyakan, karena di semua pesantren itu sama ya. Sama Pak, sama-sama tolak ilmi, mencari ilmu. Nah ini biasanya si anak ini punya tahapan seperti itu. Nah, intinya dari pihak orang tua harus komitmen. Kemudian anak ini harus juga dituntut untuk belajar. Nah, untuk betah atau nggak betah, nah itu
itu tahap tadi pertama. Kemudian ada pertengahan, di mana pertengahan ini sudah mulai kerasa. Ya. Biasanya itu 2 tahun, ya, 2 tahun ke atas itu udah mulai merasakan alur di pesantren. Ya. Udah udah terbiasa di pesantren, misalnya. Nah, udah komunikasi dengan santri, bahkan ketika disuruh liburan di rumah sama di pesantren aja. Gitu. Karena apa? Karena pertama mungkin teman-temannya Pak ya di sana sudah di rumah itu sudah berbeda kan Pak, atau teman-temannya itu sudah pesantren yang lain. Nah itu makanya biasanya yang tahap pertengahan ini ketika itu malah lebih betah di pesantren. Nah kemudian dari tahap akhir itu malah biasanya nggak mau pulang. Nah itu biasanya tahap akhir udah mulai merasakan ritme di pesantren. Ya di sini banyak lah, ada santri 1, 2 tuh, wah pokoknya kalau sambangan kok pingin pulang. Bapaknya naik motor itu dirangkul motornya, nggak boleh pulang. Nah, intinya seperti itu. Tapi sekarang disuruh liburan di rumah, nggak mau di sini aja. Jadi liburan tuh di sini Pak, nggak mau pulang. Nah, itu sudah menemukan ritme dalam berpesantren ya. Jadi intinya dari pihak lembaga tetap harus lebih istiqomah dalam hal menyandarkan anak. Dan pengalaman dari anak yang dulu pesantren di sini kemudian keluar. Jadi ternyata ada kekurang kompakan di dalam keluarga. Maksudnya antara bapak dengan ibu itu nggak kompak. Kalau bapaknya pengen mempertahankan, ibunya nggak tahan, sehingga akhirnya ya kita ngasih semangat dan sebagainya tetap aja karena ibunya ya udah keluar aja lah. Ini juga sudah bisa kalah gitu. Ya. Saya memberikan beberapa kali nasihat gitu agar supaya jangan sama sekali kita mengikuti anak untuk mau pindah. Itu sih. Sebab kalau sudah sekali pindah diizinkan oleh kita, itu nanti dia di pesantren sana juga sama, pengen pindah lagi ke tempat lain. Ketahanan kita ini harus kuat kan, tahanan body, jiwa kitanya harus kuat. Itu. Insya Allah anak itu biasanya ya kalau kitanya pendiriannya kuat gitu, anak juga akhirnya malah salut sama kita, sama orang tua. Ya. Mungkin ketika anak itu diikuti oleh kita dan pindah ke tempat lain, pada waktu itu dia senang gitu. Tapi nanti setelah besar, ya, ketika dia tidak punya jati diri, ya, pindah lagi sini, pindah lagi sana, dan akhirnya menyalahkan kita juga kan. Orang tua juga yang akan disalahkan.